Shalom adik-adik, boleh dibuka mic-nya dulu? Ya, kakak siapa yang gambarnya keluar-keluar dulu ya di layar kakak ya. Akun Yefta Christian, akun Sylvia Octaviana, akun Vindinita, akun William Jubilee Rich, akun Grace Burian, akun Francisca Atalia, akun Evi Erviana, halo, akun Edward Bisalial Ahaliap Sagala, akun Koneta Edra, akun Imelda Christine, akun Besalial Henok, wis, halo, akun Kesha Valerie, akun Samuel Auron Wijaya, woi, halo, akun Yulia Averina, Angel Teresia, akun Arif Sugianto, oh Clara, halo, akun Paulus Triwarsono, Krista Christian, Luisa Huta Galung, Raymond Kevin, ya Evoletia Brisen, ya Luisa, Konesa Edra, terus Imelda Christine, Yovela, dan Grace Yolanda, dan kakak-kakak semua yang bergabung sore hari ini. Sudah siap memuji Tuhan? Boleh berikan jempol ke arah kamera? Oke, kita mau pujikan KASIH, 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 kasih. Semuanya bertepuk tangan yuk. KASIH, 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 kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka moro-moro, sayang kepada teman, itulah kasih Yesus. Sekali lagi, KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, itulah kasih Yesus. Sekali lagi, oh sebentar, masih intro dulu ya teman-teman ya. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, itulah kasih Yesus. Ya, siapa di sini yang mengasihi saudaranya? Boleh angkat tangan? Ya, mengasihi saudaranya, mengasihi orang tua, mengasihi teman-teman. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa, kita pujikan dulu. Bapa, ku datang padamu. Semuanya sikap yang bagus ya. Bapakku datang padamu, kan ucapan syukur atas kasih anugerahmu, melimpah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari,
dan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu melimpah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Semua lipat tangan, tutup mata. Nanti teman kita Tio akan berdoa membuka ibadah kita sore hari ini. Yuk semuanya. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah pada sore hari ini ya Tuhan. Berkati jaringan dan kakak TF yang bertugas dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami selesai berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tio untuk doa pembukaannya. Bagus ya. Sudah siap memuji Tuhan sore hari ini. Kita mau tepuk tangan Hesky dulu gimana? Lulu. Kok ada tepuk tangan Hesky? Tepuk tangan Yesus. Siap? 1, 2, 3. Tepuk tangan Yesus. Yeay. Yesus. Yesus. Yes. Oh, hebat. Sekali lagi boleh? Boleh ya. Oke, semuanya dari kelas besar, sedang, kecil, balita, baduta, semua. Kita lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Tepuk tangan Yesus. Yeay. Yesus. Yesus. Yes. Oke, hebat. Puji Tuhan, semuanya semangat ya sore hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Ini lagunya tentang kasih juga ya. La 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 la. Oh, hebat. Kita pujikan sama-sama ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari taman, oh Yesusku. Yuk, sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Bangi lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oke. Ya, kasih Yesus lebih indah dari semuanya. Dan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita semua bisa menikmati. Ini hari tanggal berapa adik-adik? Boleh buka mic-nya sebentar. Tanggal berapa ini? Tanggal 1 bulan berapa ini ya bulannya ya? Bulan 8. Ya, seperti adik-adik lihat di belakang kakak ada
Bendera. Karena kita mau bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk kita semua. Tahun ini kita masuk ulang tahun RI yang keberapa ya? Ada yang tahu nggak? Iya, 76. Nah, sebelum kita putar video Baduta dan Balita, kita mau nyanyi Hari Merdeka. Ya. Semuanya, tangannya seperti para pejuang. Belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekali lagi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Yeay, tepuk tangan semuanya dulu. Kita bersyukur ya boleh menikmati kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk kita semua. Oke, kita akan lihat dulu teman-teman kita yang mempersembahkan pujian kelas Baduta Balita. Silakan Kakak Admin. Bin dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, berapa orang tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu perlu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapakku datang padamu, tak ucapkan syukur atas kasih anugerah-Mu melimpah ke setiap hari.
pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Pentingnya mengucap syukur atas kasih Keban. Terbit matahari, berbata matutnya. Jalan nama Tuhan dipuji. Hari God love is so wonderful. God love is so wonderful. God love is so wonderful. Oh, oh, wonderful love. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Ya, terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Ya, terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Haleluya, haleluya. Ya Maha Cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya Maha Cinta Yesus. Salut kakak, terima kasih kakak admin. Wah, keren-keren ya pujiannya yang dipersembahkan untuk Tuhan. Boleh tepuk tangan buat teman-teman kita? Yo, wah, di atas kepala, oh, di atas telinga, di atas leher. Pakai MS Glow skincare. Oh, boy, kak. Ya, oke. Ini kan minggu pertama, teman-teman. Kan waktunya kelas balita dan baduta yang mempersembahkan pujian. Tapi karena sudah ada pujiannya, gimana kalau kakak ajak kita melihat video sesuatu? Siapa yang mau melihat video? Boleh berikan jempol ke arah belakang kepala teman-teman? Oke, kakak admin minta tolong diputarkan ya. Kakak kasih pengantar dulu. Nanti ada pertanyaannya dan terbuka untuk semua kelas. Silakan diperhatikan baik-baik. Di akhir video ini kakak akan menanyakan yang sesuatu yang berkaitan dengan video itu. Oke? Ya, minta tolong kakak admin. Oke, semua sudah melihat videonya tadi? Ya, boleh nyalakan mic-nya, lagunya judulnya apa tadi? Ya. King Kong apa Kong King? Yang betul adalah
Bukan. Yang betul adalah King Kang ya. Nah, teman-teman, sudah lihat kan tadi sambil tiktokan gitu ya. Biasanya kan gerakannya gini-gini, gitu gini-gini. Nah, itu tadi tiktokan sambil memuji Tuhan. Pertanyaannya terbuka untuk semua kelas. Tadi ada bapak sama anaknya yang satu, sama ada bapak lagi satunya yang pakai baju garis-garis. Nah, di video itu ada balon warna biru. Balonnya tadi gambarnya apa? Doraemon. Wah, siapa yang jawab? Doraemon. Oh, Kesia sama David Kensi ya. Doraemon, wah hebat. Betul, Doraemon. Satu lagi pertanyaannya. Tadi ada balon warna biru. Terus ada balon warna kuning di sebelahnya. Nah, itu balon bentuknya apa? Ya? Pintar. Jerapah. Pinter ya adik-adik. Pinter semuanya. Oke, ya. Karena sudah konsentrasinya bagus banget. Ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan dan bernyanyi, kakak mau nanya dulu nih, ada pertanyaan dari kakak TF Junior. Akunnya Grace Burian, ini Sela ya? Bener ya? Boleh nyalakan? Oke, Sela. Oke ya kakak TF Junior ya, bisa ditulis. Kemudian akun Geril Tia Kami. Ini nama adik siapa ya namanya ya? Boleh dinyalakan mic-nya sebentar? Geril Tia Kami. Ayu. Oh. Ayu dari Lampung. Wah, ya. Oke, ya, orang tuanya juga ikut bersama-sama memuji Tuhan. Terima kasih ya. Di sini ada dari Padang, dari Lampung, dari Medan ya, bergabung sama-sama di sini. Oke. Kita siapkan hati kita ya untuk mendengar firman Tuhan. Kita pujikan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Adik-adik bisa lihat teksnya di kolom chat itu ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sepanjang hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Untuk doa menyambut firman Tuhan, kakak serahkan ke Kak Tri, silakan. Adik-adik semua ambil sikap doa yang benar
lipat tangan, tutup mata. Kita mau belajar menghormati Tuhan saat kita berdoa semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, di dalam kami memuji, memuliakan nama-Mu, di dalam kami bersuka cita. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan Tuhan buat kami semua. Tiba saatnya Tuhan, kami semua mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati Kak Santi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami semua yang sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, ajari kami untuk duduk yang manis, boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati pula Papa Mama yang mendampingi adik-adik kami semua ya Bapak, dan Tuhan memberkati jaringan internet yang kami gunakan untuk ibadah pada saat sore hari ini. Terima kasih ya Bapa di surga, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar adik-adik semua? Oke. Puji Tuhan. Baik semua ya. Kakak percaya Tuhan Yesus selalu menyertai, menjaga, melindungi kita semua. Meskipun ibadahnya, sekolahnya masih dengan sistem daring, tapi adik-adik harus tetap semangat. Semangat memuji Tuhan, semangat memuliakan Tuhan, juga semangat belajar. Nah, sebelum Kak Santi cerita, Kak Santi mau tanya dulu. Minggu kemarin itu firman Tuhannya tentang apa ya? Manusia jatuh ke dalam dosa. Lebih tepatnya, oke Kak Santi ingatkan ya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena mendengarkan suara bujukan dari iblis yang berupa ular. Yang firman kemarin Kak siapa ya? Benar, Kak Yuli. Nah, sekarang ceritanya masih ada kelanjutannya dari minggu kemarin. Tapi judulnya sudah berbeda lagi ya. Cerita firman pada tanggal 1 Agustus 2021 ini adalah Kain dan Habil. Bisa dibaca nih? Kain dan Habil. Bahannya ada di Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Nanti kakak akan minta bantuan dari beberapa adik-adik ya untuk membantu Kak Santi membacakan beberapa ayat. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berfirman, semua buah dari pohon yang ada di Taman Eden ini boleh kalian makan, kecuali buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi Hawa dibujuk oleh iblis yang berupa ular sehingga akhirnya mau makan buah dari pohon itu dan memberikannya kepada Adam. Sehingga mereka jatuh dalam dosa. Nah, karena mereka sudah berbuat dosa, Tuhan mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Dan mereka tinggal di sebuah tempat yang asing ya adik-adik ya. Mereka harus bekerja keras, mencangkul tanah ya untuk bercocok tanam, ya, menanam sayur-sayuran, menanam buah-buahan, supaya mereka bisa makan. Beda dengan waktu di Taman Eden, mereka tinggal menikmati semua buah-buahnya ada di situ ya. Tapi setelah mereka diusir dari Taman Eden, mereka harus bekerja keras. Banting tulang ya. Bukan tulangnya dibanting, maksudnya bekerja keras, mencangkul, menanam, terus harus keringetan, kena sinar matahari, panas. Bahkan nggak jarang kakinya luka ya, lecet-lecet, kena duri, kena kerikil gitu. Karena Tuhan sudah berfirman bahwa mereka harus bekerja keras supaya tanah bisa menghasilkan makanan yang secukupnya buat mereka. Nah, tidak lama kemudian Hawa mengandung, lalu melahirkan seorang bayi laki-laki. Ya, tentunya senang ya. Ya, seperti mama papa kalian ya, yang melahirkan kalian, melahirkan kakak, melahirkan adik.
senang. Nah, Adam dan Hawa ini juga bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberi seorang anak ya, yang lucu, yang sehat, ya, diberi nama Kain. Beberapa lama kemudian, Hawa mengandung lagi dan melahirkan lagi. Punya anak yang kedua, laki-laki juga, diberi nama Habil. Nah, jadi dua anaknya. Ya. Kedua kakak beradik ini adalah anak-anak pertama di dunia ini ya adik-adik ya. Kain dan Habil, anaknya Adam dan Hawa. Mereka tumbuh ya seperti kalian, ya, bermain-main, lari ke sana kemari. Ya. Adam dan Hawa pun memelihara kedua anaknya ini dengan penuh kasih sayang, terus dengan perhatian. Ya. Setiap hari diajari untuk berdoa, untuk bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Juga tidak lupa diceritakan tentang iblis yang adalah musuh Allah. Ya, yang sudah membujuk kedua orang tua dari Kain dan Habil ini sehingga mereka jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Kadang-kadang Kain dan Habil juga melihat ya, orang tuanya ini mempersembahkan korban bakaran ya sebagai tanda hormat dan tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, semakin hari, semakin tumbuh jadi pemuda yang gagah perkasa, yang ganteng, yang handsome gitu ya. Seperti adik-adik semua nih, kakak lihat ya, ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Nah, Kain ini lebih suka bercocok tanam. Dia menanam buah, menanam sayur, sehingga disebut sebagai petani. Sedangkan Habil beda dengan kakaknya. Dia lebih senang mengembalakan kambing domba, sehingga disebut sebagai peternak. Mereka senang melakukan pekerjaan mereka masing-masing dan juga senang membantu orang tua. Kakak mau tanya, di sini siapa yang kalau disuruh mama papanya melakukan dengan senang hati? Misalkan ya, Evo, tolong dong mama belikan gula di toko depan. Evo gimana Evo? Iya, pasti, iya ma, tak belikan ma, gitu ya. Atau malah, mama ini loh, aku nih sibuk ma, aku nih capek ma, kok aku disuruh-suruh terus sih? Gak kayak gitu ya Evo ya. Pasti senang membantu orang tua. Seperti Kain dan Habil ini juga senang membantu orang tuanya. Mereka juga bekerja dengan rajin, ya. Mereka melakukan pekerjaannya masing-masing. Ya. Kain sebagai petani menanam dan merawat tumbuh-tumbuhan, sayur-sayurannya, buah-buahan yang ditanam dia. Sedangkan Habil juga mengembalakan kambing dombanya, mencarikan rumput yang seger-seger, gitu ya, supaya kambing dombanya sehat dan gemuk. Tibalah akhirnya waktunya untuk panen. Tentu senang ya kalau kita punya tanaman terus waktunya berbuah pasti senang sekali. Nah, demikian juga dengan Kain, juga Habil ya. Aduh, buah-buahku sudah berbuah, manis-manis, bagus-bagus. Terus sayurnya hijau-hijau. Terus Kain juga, wah, kambing dombaku sudah gemuk-gemuk, sehat-sehat. Nah, waktunya mereka memberikan persembahan untuk Tuhan dari hasil panen mereka. Nah, Kain membawa sebagian dari hasil tanahnya, ya, dari hasil kebunnya, dari buah-buahannya dia, sayur-sayurannya, ya, dipersiapkan, ya. Nah, kayak ini. Kain bawa buah-buahan, sayur-sayuran. Habil memilih anak sulung dari kambing dombanya yang paling gemuk, yang paling sehat, gitu ya, yang lemaknya banyak. Dipakai sebagai persembahan pada Tuhan, dipersiapkan. Kalau zaman dulu pakai batu-batu gini ya adik-adik ya, mendirikan mezbah gitu. Sambil mereka mencari ranting-ranting untuk nanti bikin apinya, terus mendirikan mezbah, membawa persembahan mereka. Setelah persembahannya siap, mereka berlutut dan berdoa dulu kepada Tuhan. Ya. Nah, Tuhan ini melihat hati.
Kain tadi bawa apa? Kakak tanya. Yovela. Atau yang lain mungkin? Kesia. Kain membawa buah-buahan dan sayur-sayuran. Terus Habil membawa anak sulung kambing dombanya. Nah, tapi Kain ini waktu membawa persembahan ya, dia bawa buah-buahan sama sayur-sayuran ini tidak dengan sepenuh hati. Waduh, ini kalau tak bawa persembahan sebanyak ini, kok sayang ya? Coba kalau tak makan. Buahku ini manis, sayurku ini seger-seger, pasti aku kenyang. Nah, dia tidak sepenuh hati membawa persembahan itu kepada Tuhan. Beda dengan adiknya Habil. Dia, aku mau membawa persembahan buat Tuhan. Tak pilih kambing domba yang paling bagus, yang paling sehat, yang paling gemuk, yang paling banyak lemaknya. Nah, karena Habil apa? Berpikir bahwa dia bisa berhasil, kambing dombanya bisa jadi banyak, gemuk-gemuk, sehat-sehat. Itu semua karena Tuhan yang memberkati. Jadi Habil membawa persembahan dengan sepenuh hati. Ya. Kakak tanya nih, misalkan suatu hari dikabari dari Pak RT ya, datang ke rumah kalian, ke rumah kakak misalkan. Besok Ibu Khofifah akan ke rumah. Misalkan ke rumahnya siapa ya ini yang ada di sini? Kak Tri misalkan. Nah, Kak Tri, besok Bu Khofifah itu akan ke rumahnya Kak Tri. Tahu kan siapa Bu Khofifah? Gubernur Jawa Timur. Tentu gimana persiapannya Kak Tri? Gak apa-apa wis kesini ya, aku ndak punya wis seadanya wis itu mbok ada apa wis tak kasih no ini aja. Gak mungkin kan seperti itu ya. Pasti Kak Tri akan mempersiapkan yang paling bagus, yang terbaik dari yang Kak Tri punya. Adik-adik juga misalkan kayak gitu. Misalkan Kesia, besok Bu Khofifah akan ke rumahmu loh Kesia. Pasti Kesia bilang, "Ma, ayo Ma masak no yang enak-enak yo Ma yo. Beli buah yang itu manis-manis, terus sayurannya juga yang bagus-bagus mah, dimasakkan macam-macam ya mah, buat jamuannya Ibu Khofifah. Terus juga dengan perasaannya apa? Senang, ya, gembira, smile, senyum gitu ya, sukacita. Bahkan mungkin Kesia cerita ya sama teman-temannya diteleponi semua di WA. Besok Bu Khofifah mau ke rumah aku loh guys. Kayak gitu ya. Pasti senang. Gak mungkin kan menggerutu. Apa sih kok main ke rumahku? Nggak mungkin seperti itu ya. Pasti dengan sukacita, dengan senang hati, mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik. Nah, ini untuk menyambut seseorang yang penting. Terlebih kalau kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Nah, seperti Habil tadi, dia berpikir bahwa ini untuk Tuhan, jadi aku harus memberikan yang terbaik. Ya, karena Tuhan yang memberkati sehingga aku bisa berhasil seperti ini. Dia dengan sepenuh hati, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, membawa korban persembahan. Kakak tanya, kira-kira persembahan yang diterima oleh Tuhan itu persembahannya Kain atau persembahannya Habil? Habil. Ya, ini kan tadi yang bawa buah-buahan adalah Kain, ya sama sayur-sayuran. Ini Habil. Nah, persembahan yang diterima oleh Tuhan adalah persembahannya Habil. Kenapa ya kok persembahannya Habil yang diterima oleh Tuhan? Karena mempersembahkan dengan sepenuh hati. Benar, tadi siapa? Yovela ya suaranya kayaknya. Karena apa? Karena Habil mempersembahkan persembahannya dengan sepenuh hati, dengan ucapan syukur. Ya, bukan karena Kain persembahannya tuh buahnya tuh nggak seger, sayurnya nggak seger. Bukan. Kain mempersembahkan buah-buahan dan sayur-sayurannya juga yang bagus, yang segar-segar, yang hijau-hijau, yang manis-manis. Tapi tidak dengan sepenuh hati, tidak dengan hati yang tulus. Beda dengan Kain tadi, dengan Habil ya. Ya, Kain dia, kok
bawa persembahan buat Tuhan sebanyak ini. Nah, tapi Habil melakukan dengan tulus, dengan sepenuh hati sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, sehingga Tuhan menerima persembahannya Habil. Kakak minta tolong dibacakan dulu ya di dalam Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan mempersembahnya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Iya, ya. Tuhan menerima persembahannya Habil. Terima kasih Kesia. Ya. Karena Tuhan melihat hatinya Habil tulus, dia sepenuh hati sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah memberkati. Nah, melihat persembahan Habil yang diterima oleh Tuhan, nah, hati Kain ini jadi marah, ya. Dia mangkel, jengkel. Nah, kayak gini, ini kelihatan kan ya. Hati Kain menjadi sangat marah kepada adiknya ya. Dia nggak terima. Kok bisa persembahannya adikku yang diterima? Kok persembahanku tidak diterima oleh Tuhan? Kenapa? Berarti Tuhan ini lebih sayang adikku, nggak sayang sama aku. Kok bisa persembahanku nggak diterima? Terus katakan apa? Wajahnya muram itu murung gitu ya, cemberut, gitu ya, metotok bahasanya Jawanya ya. Nah, dia sangat marah, dia sangat jengkel, mangkel sekali sama adiknya ya, karena persembahan adiknya yang diterima oleh Tuhan. Nah, Tuhan itu melihat hati, ya. Setiap anak-anak Tuhan, Tuhan tahu hati kita juga ya. Nah, Tuhan juga melihat dan tahu hatinya Kain. Tuhan memperingatkan kepada Kain. Kain, kenapa mukamu muram? Kalau kamu berbuat baik, kamu akan tersenyum. Smile. Kalau kita berbuat baik kan pasti senang ya, smile. Tapi kalau kamu berbuat yang tidak baik, ingat, dosa itu sudah mengintip kamu. Sudah siap untuk menggoda kamu. Tapi kamu harus berkuasa atasnya. Tuhan sudah memberikan peringatan itu kepada Kain. Tetapi apa? Kain tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau mendengarkan peringatan dari Tuhan. Dia masih menyimpan rasa mangkelnya ya, rasa jengkelnya, rasa sakit hatinya, iri hatinya kepada adiknya karena persembahan Habil diterima, sedangkan persembahannya dia tidak diterima oleh Tuhan ya. Nah, karena sakit hatinya, karena iri hatinya, akhirnya Kain apa? Timbul dalam hatinya keinginan untuk membunuh Habil, berbuat jahat kepada adiknya. Kita baca dulu ya. Kakak minta sekarang gantian yang bantuin kakak ya. 1 Yohanes 3 ayat 12. Atau mungkin Evo yang bantu kakak. Boleh salah satu. 1 Yohanes 3 ayat 12 Evo. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah, ini ya. Kain membenci adiknya, ya. Dia marah. Dia berencana untuk mencelakakan adiknya ya. Dia mau membunuh Habil. Nah, sejak peristiwa itu ya, sejak peristiwa persembahan Kain dan Habil ya, di mana persembahan Habil yang diterima oleh Tuhan, semakin hari hati Kain itu semakin marah, semakin benci, semakin iri kepada adiknya. Nah, ya suatu hari Kain ini mengajak Habil, ayo kita pergi ke ladang. Nah, sebagai seorang adik, tentu sangat senang ya diajak kakaknya ya, seperti Evo sama Bintang. Misalnya, Dek, ayo Dek kita main Dek. Pasti Bintang senang ya kalau diajak Kak Evo. Nah ini juga Habil sangat senang diajak kakaknya pergi ke ladang. Oh iya Kak, aku mau Kak. Mau itu lihat tanamannya kakak ya. Wah pasti tumbuh subur. Pasti sayur-sayurnya sudah hijau-hijau semua. Buah-buahnya sudah mulai berbuah ini. Aku mau Kak, ayo Kak, aku ikut aku Kak. Nah
Akhirnya mereka berdua ya kakak beradik ini, Kain dan Habil pergi ke ladang. Tapi apa yang terjadi ketika mereka sampai di ladang? Ya, ketika Habil lagi lihat-lihat gini, itu Kak buahnya banyak banget, loh itu juga. Nah, tiba-tiba apa? Tiba-tiba Kain memukul Habil, sangat keras sekali ya adik-adik, sehingga akhirnya Habil jatuh tersungkur ke tanah dan meninggal. Nah ini, Kain memukul Habil dengan sangat keras ya. Nah, sehingga apa? Sehingga Habil jatuh tersungkur dan meninggal. Ketika mengetahui Habil ini mati, meninggal ya, si Kain ini apa? Dia ketakutan. Loh, Habil mati. Gimana nanti kalau ketahuan sama orang tuaku? Gimana ini? Dia lari untuk bersembunyi karena ketakutan. Tapi ada yang tahu perbuatan Kain ini. Siapa yang tahu perbuatan Kain? Yesus. Tuhan. Nah, benar, iya. Tuhan tahu ya. Sehingga Tuhan tanya ini. Nah, Kain, di manakah adikmu Habil? Tuhan, loh kok kalau Tuhan tahu kok Tuhan tanya? Nah, Tuhan tahu, tapi Tuhan tanya. Kenapa? Supaya Kain ini mengakui kesalahannya ya dan berterus terang gitu ya. Nah, seandainya waktu ditanya oleh Tuhan, Kain, di manakah adikmu? Gitu. Terus Kain menyadari kesalahan. Tuhan, aku sudah bersalah Tuhan, aku sudah berdosa Tuhan, aku sudah memukul adikku Tuhan, sehingga dia mati Tuhan, ampuni aku Tuhan. Harusnya seperti itu ya ketika Tuhan menanyakan. Tapi Kain ini tidak. Ketika Tuhan bertanya, Kain, di manakah adikmu? Jawabnya Kain, saya tidak tahu. Memang saya penjaganya. Dia menjawab dengan kesal. Ya dia ketus gitu ya ditanya sama Tuhan, di mana adiknya? Nah, apa yang dilakukan Kain ini sangat jahat di hadapan Tuhan. Ya, dia sudah membunuh Habil karena rasa marah, karena rasa iri hatinya kepada adiknya ini. Sehingga apa? Sehingga Tuhan memberikan hukuman kepada Kain. Ya. Nah, ini. Ya, kita baca dulu ayatnya ya. Dalam Kejadian 4, ayat yang ke-9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawab, aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku? Terima kasih, Henok. Ya. Nah, Kain sangat marah ya ditanya gitu, mangkel ketus gitu jawabnya, kesal gitu. Saya tidak tahu. Memang saya penjaga adikku. Padahal Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Kain. Dan perbuatan Kain ini sangat jahat di hadapan Tuhan ya. Sehingga Tuhan menghukum Kain dan mengatakannya di ayat yang ke-11 nanti ya, kalau adik-adik baca ya, terkutuklah engkau ya. Kalau tadi sebelumnya Kain adalah seorang petani, tapi setelah dia melakukan kejahatan di hadapan Tuhan ya, Tuhan berfirman bahwa Kain tidak akan bisa lagi menghasilkan tanah makanan dari tanah yang dia olah ya. Meskipun dia bercocok tanam, dia mencangkul, dia berjeri lelah, tanah tidak akan menghasilkan lagi buat dia. Ya, karena apa? Karena darah adiknya, darahnya Habil sudah tertumpah di tanah itu. Nah, Tuhan menghukum Kain karena kejahatannya yang sudah dilakukan, yaitu membunuh adiknya Habil ya, sehingga apa? Nah, sekarang Kain tidak lagi menjadi seorang petani, tetapi menjadi pengembara. Nah, katakan oleh firman Tuhan, tidak punya tempat di bumi ini ya. Nah, tapi Tuhan tetap sayang sama Kain. Ya, dikasih tanda sehingga tidak ada yang berani untuk membunuh Kain. Nah, tuh Kak, Kain kan sudah jahat, sudah membunuh adiknya. Tapi kok Tuhan masih sayang ya? Tuhan masih sayang ya. Ya, kepada setiap anak-anaknya ya. Nah, ini kan ya, walaupun Tuhan menghukum Kain ya menjadi seorang pengembara ya, tetapi nih, dimanapun Kain berada, Tuhan melindunginya. Nah, dikasih tanda tadi ya. Sehingga apa? Sehingga tidak ada orang yang berani mencelakakan Kain. Nah, adik-adik, dari cerita firman yang kakak sampaikan ini, apa sih yang harus kita
pelajari di sini, ya, kita kadang-kadang tanpa kita sadari ya, kita kadang-kadang juga marah, kadang-kadang mangkel, kadang-kadang jengkel, iri gitu ya dengan kakak atau adik kita. Misalkan kakaknya dibelikan mainan, adiknya juga dibelikan mainan. Tapi begitu lihat mainan adiknya, mainannya adikku kok lebih bagus, kok mainanku nggak seperti itu. Udah marah kakaknya. Mama, papa, kenapa mainannya adik lebih bagus dari mainanku? Padahal sebelum beli mainan, orang tuanya sudah tanya, mama papa sudah tanya, mau pilih yang mana kak? Pilih sendiri. Tapi begitu lihat mainan adiknya lebih bagus dari mainannya yang dia punya, kakaknya marah. Terus begitu mama papa nggak ada, toleh-toleh nggak ada siapa-siapa, nggak ada mama, nggak ada papa, langsung adiknya dicubit, adiknya mungkin dipukul, terus adiknya nangis, luka gitu ya, tangannya berdarah misalkan, mama, papa, aku dipukul kakak, siapa yang kayak gitu? Kakak berdaya, adik-adik semua nggak ada yang seperti itu. Yang punya kakak, yang punya adik, pasti mengasihi kakak atau adiknya. Kak, aku ini anak tunggal loh. Aku nggak punya kakak, aku nggak punya adik. Terus aku harus mengasihi siapa, Kak? Ya mengasihi saudara yang lain. Bisa jadi anaknya om tante, ya saudara sepupu itu atau keponakan kayak gitu ya. Nah, sebagai kakak adik, sebagai saudara harus hidup rukun, harus hidup saling mengasihi. Kalau adik kakak hidupnya saling mengasihi, ya Tuhan senang. Kalau Tuhan senang, Tuhan akan memberkati adik-adik semua. Ya, yang punya kakak, yang punya adik, nggak boleh lagi ya ngusilin kakak atau adiknya. Nggak boleh lagi marah-marah. Tadi seperti pujiannya Kak Eski tadi. Tidak usah marah-marah. Nah, sayang kepada teman, terlebih kepada saudara, kepada orang tua. Supaya apa? Supaya Tuhan memberkati kita semua. Kalau hidup kita rukun, saling mengasihi. Nah, kita akan lihat video firman Tuhan dulu ya. Kakak admin minta tolong untuk diputarkan videonya. Adam dan Hawa. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram.
Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" ketika mereka ada di padang. Tiba-tiba Kain memukul Habel. "Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah ya, jadi adik-adik ya, seperti Kak Santi bilang tadi, kita harus mengasihi saudara kita, mengasihi kakak, adik kita, saudara sepupu, saudara siapapun ya, juga teman-teman, juga mengasihi orang tua kita, ya, supaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita akhiri firman Tuhan, ya kita akan berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kakak yang akan berdoa tidak usah ditirukan ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami saling mengasihi dengan saudara kami Tuhan. Sehingga Tuhan senantiasa memberkati kami kalau kami hidup rukun, kami hidup saling mengasihi dengan saudara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau senantiasa memberkati kami dan kiranya kami anak-anak-Mu semakin hari boleh semakin setia melakukan firman Tuhan. Engkau memberkati kami semua, Engkau memberkati orang tua dari adik-adik TF Junior, juga semua kakak-kakak TF Junior. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Kak Santi. Boleh berikan jempol dulu teman-teman semuanya untuk Kak Santi dan kita semua yang sudah mendengar firman Tuhan. Oke, terima kasih. Sebelum kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Kak Leni, kita pujikan satu pujian dulu. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, cukup sekali aja untuk meningkatkan konsentrasi kita. Kita berdoa ya sekarang. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, saat sore hari ini kami ucap syukur dan terima kasih kalau Kau sudah memberikan kami dapat mengikuti TF Junior pada saat ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Bapa, terima kasih Kau sudah memberikan dapat kelancaran dalam kami beribadah. Kami menyerahkan juga anak-anak-Mu, Kau berkati anak-anak-Mu dalam kesehatan dan juga dalam pelajaran di sekolah Tuhan yang di daring ya Bapa, Kau berikan hikmat dan akal budi. Kami menyerahkan semua dalam kuasa-Mu dan kami menyerahkan juga saat sore hari ini yang berulang tahun, Kau berkati kesehatan, Kau juga akan memberkati dalam pertumbuhannya, Kau berkati kedua orang tuanya juga, Tuhan dalam membimbingnya. Kami menyerahkan semua dalam kuasa-Mu, kami menyerahkan juga kakak-kakak kami yang telah
pelayanan ya Bapa, Kau berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua dalam kuasa-Mu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat sore semuanya. Kita mau menghafal ayat hafalan, tapi sebelumnya kakak minta tolong menayangkan video-video ayat hafalan yang sudah adik-adik kirim ya. Silakan Kak Admin. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Amsal 3 ayat 7. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal pasal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. 3 ayat 7. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Amsal 3 ayat 7. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan.
Amsal 3 ayat 7. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Terima kasih adik-adik semua yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. Yang belum, silahkan mengirimkan ya ayat hafalan ya minggu ini sebelum jam 9 malam hari Kamis ya. Ya, untuk ayat hafalan minggu ini 1 Agustus 2021 ada di dalam Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kakak ulang sekali lagi ya adik-adik. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, adik-adik boleh screenshot atau catat dulu ayat hafalan untuk minggu ini dan dihafalin dan kirim segera video ayat hafalannya ya. Oke, baik, terima kasih untuk ayat hafalan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Saya serahkan ke Kak Hizki. Terima kasih Kak Vindi. Dengan demikian berakhir sudah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Shalom.